Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stevina Putrile dengan NIM 66612300152 dari kelas 4E akan mempresentasikan mind mapping saya untuk UTS Governansi Digital yang diampu oleh Ibu Ayuning Budiati. Pada mind mapping kali ini, saya akan membahas mengenai Government Capacity in Coping with COVID-19 in Bandung City. Penelitian ini membahas mengenai COVID-19, bagaimana kapasitas pemerintah daerah Bandung untuk menangani COVID-19. Pada penelitian ini, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan penanganan, namun dinilai lamban dan tidak terkoordinasi, sehingga banyak pernyataan elit yang membingungkan publik. Di Kota Bandung, sebagai salah satu kota besar yang terdampak parah, menunjukkan bahwa berbagai kebijakan seperti PSBB dan pembatasan aktivitas sosial tidak mampu menekan laju penyebaran virus. Jadi pada artikel ini bertujuan untuk menilai bagaimana kapasitas pemerintah Kota Bandung dalam menghadapi pandemi dengan menggunakan pendekatan teori kapasitas negara dari William. William mengatakan bahwa studi kapasitas yang seringkali kabur antara potensi dengan tindakan nyata. Ia menekankan bahwa kapasitas harus dilihat sebagai hasil dari tindakan nyata dari aktor kolektif, bukan hanya potensi individu. Ia mengusulkan 3 pendekatan untuk menilai kapasitas birokrasi. Yang pertama adalah pendekatan tentang kinerja dan reformasi, yang harus melibatkan implikasi birokrasi sebagai aktor kolektif. Yang kedua adalah analisis harus melibatkan secara langsung berbagai kemungkinan dan hal-hal spesifik dari implementasi kebijakan yang tidak terwakilkan oleh konstruksi satu dimensi yang diasumsikan dapat meningkatkan kapasitas di tingkat nasional, regional, dan kelembagaan lainnya. Yang ketiga adalah membedakan tindakan aktual dan potensi hipotesis, yang dimana kapasitas retrospektif dapat diukur, sementara kapasitas prospektif dapat dipastikan sebagai spekulatif. Baik, selanjutnya adalah hasil dari penelitian ini. Yang pertama, sentralisasi dan ketidaksiapan daerah. Pemerintah pusat dinilai terlalu dominan dalam mengambil kebijakan terkait penanganan COVID-19. Akibatnya, pemerintah daerah seperti Kota Bandung tidak memiliki ruang gerak yang cukup untuk mengambil keputusan strategis sesuai kebutuhan lokal. Nah, ketidaksiapan ini tuh menunjukkan lemahnya desentralisasi dalam konteks kritis, padahal daerah membutuhkan fleksibilitas untuk bertindak cepat. Selain itu, tidak adanya panduan teknis yang jelas dari pusat membuat implementasi kebijakan di tingkat daerah menjadi tidak seragam. Pemerintah pusat dinilai tidak bisa memberikan dukungan informasi dan sumber daya yang cukup kepada daerah. Yang kedua adalah partisipasi publik dan ketidakpatuhan. Nah, pada partisipasi masyarakat ini dalam memenuhi kebijakan penanggulangan COVID-19 di Kota Bandung tergolong rendah. Banyak warga yang tetap beraktivitas di luar rumah tanpa mengikuti protokol kesehatan. Nah, hal ini tuh terjadi karena beberapa faktor, seperti rendahnya sosialisasi dari pemerintah, lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran, serta tekanan ekonomi yang memaksa masyarakat untuk tetap bekerja. Ketidakpatuhan ini juga mencerminkan lemahnya kepercayaan publik terhadap efektivitas pemerintah dalam menangani krisis. Jadi, banyak masyarakat yang merasa kebijakan bersifat elitis dan tidak berpihak pada kebutuhan mereka. Yang ketiga adalah asimetri informasi dan ketidakmampuan individu. Informasi yang tidak konsisten antara pejabat pusat dengan daerah menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat. Nah, pada tingkat daerah, banyak aparatur yang tidak memahami sepenuhnya dinamika penyebaran virus maupun teknis kebijakan, sehingga penerapannya di lapangan itu menjadi tidak maksimal. Nah, hal ini itu memperlihatkan adanya ketimpangan informasi serta kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi aparat birokrasi. Yang keempat adalah salah penempatan aparatur dan kurangnya diskresi. Nah, struktur Satgas COVID-19 di Kota Bandung itu lebih dinominasikan oleh unsur militer dan kepolisian dibandingkan dengan tenaga ahli seperti dokter atau epidemiolog. Nah, penempatan aparatur ini itu menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan lebih bersifat represif dan bukan berbasis keilmuan. Akibat yang diambil cenderung fokus pada penegakan aturan daripada edukasi dan pencegahan berbasis kesehatan masyarakat.
Yang kelima dan terakhir adalah kurangnya inovasi dan kolaborasi. Nah, pemerintah Kota Bandung ini belum maksimal dalam memanfaatkan potensi teknologi dan sumber daya lokal untuk menangani pandemi. Seperti situs dan aplikasi seperti Picobar tidak dioptimalkan secara fungsional maupun visual, sehingga tidak menarik dan sulit diakses oleh masyarakat awam. Nah, jadi tidak adanya kolaborasi dengan pihak-pihak kreatif seperti seniman, komunitas, atau influencer juga membuat strategi komunikasi menjadi kaku dan monoton. Baik, kesimpulan dari artikel ini adalah pemerintah Kota Bandung itu telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menghadapi pandemi, namun masih belum mampu menurunkan penyebaran COVID-19 secara signifikan. Nah, penelitian ini menyimpulkan bahwa kapasitas pemerintah kota lemah, terutama karena tingginya sentralisasi dari pusat dan rendahnya kapasitas individu aparatur dalam memahami dan merespon kritis. Nah, kondisi ini itu memperburuk kepercayaan dan partisipasi publik. Diperlukannya sinergi antara pusat dan daerah yang lebih terbuka dan fleksibel, serta pelibatan multidisiplin untuk memperkuat manajemen kritis. Nah, diperlukannya juga kolaborasi lintas sektor dan penguatan informasi berbasis data menjadi kunci untuk membangun kapasitas pemerintah daerah yang lebih tangguh. Baik, sekian presentasi untuk UTS Governansi Digital dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.